Halo, selamat malam. Saya Teguh Yohono akan coba untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Algoritma ANN. Dan ini adalah untuk menjawab tugas ujian akhir semester mata kuliah IT 701 Kecerdasan Komputasional. Oke, saya coba share screen. Nah, berikut untuk makalah saya. Di sini dengan judul Implementasi Artificial Neural Network atau yang biasa disingkat ANN. Oke, lanjut di bab pendahuluan. Saya perbesar. Oke, di bab satu pendahuluan yaitu saya jelaskan latar belakangnya. Artificial Neural Network ANN adalah salah satu metode yang paling populer dalam kecerdasan buatan dan juga pembelajaran mesin. Terinspirasi oleh jaringan saraf biologis manusia, ANN telah menjadi alat yang sangat berharga dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengenalan gambar hingga pengolahan bahasa yang alami. Lanjut untuk tujuannya yaitu untuk menjelaskan konsep dasar ANN serta menerangkan bagaimana ANN diimplementasikan dalam berbagai aplikasi di dunia nyata. Selain itu, makalah ini juga akan membahas tantangan dan perkembangan terbaru dalam teknologi ANN. Lanjut ke bab 2 yaitu konsep dasar ANN. Pertama yaitu lihat dari strukturnya, struktur jaringan saraf tiruannya. Untuk ANN tersendiri terdiri dari 3 jenis lapisan utamanya yaitu di lapisan input untuk menerima data mentah dari environment atau lingkungan. Lalu lapisan tersembunyi atau hidden layer. Di sini memproses informasi melalui neuron-neuron yang saling terkoneksi atau terhubung. Dan terakhir untuk lapisan output, yaitu menghasilkan hasil akhir dari proses. Lanjut untuk neuron dan fungsi aktivasi. Neuron dalam ANN mengolah informasi dan meneruskan hasil ke neuron berikutnya. Fungsi aktivasi seperti sigmoid, relu, atau tan digunakan untuk menentukan output neuron berdasarkan inputnya. Lanjut untuk proses pelatihan yaitu pelatihan ANN melibatkan penyesuaian bobot sinaptik melalui algoritma backpropagation untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Proses ini memerlukan dataset pelatihan dan seringkali memanfaatkan teknologi optimasi seperti gradient descent. Lanjut ke bab 3 yaitu implementasi ANN dalam berbagai aplikasi. Di sini untuk contoh implementasinya itu di pengenalan gambar. ANN digunakan dalam pengenalan gambar untuk mengidentifikasi objek dalam foto atau video. Contoh implementasinya termasuk sistem pengenalan wajah dan aplikasi diagnostik medis yang menganalisis gambar medis. Selanjutnya, pengolahan bahasa alami atau NLP, Neural Language Processing. ANN, terutama model berbasis jaringan saraf konvolusi atau CNN, dan jaringan saraf rekursif atau RNN digunakan dalam NLP untuk tugas-tugas seperti penerjemahan otomatis, analisis sentimen, dan chatbot. Lanjut untuk sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi seperti yang digunakan oleh platform e-commerce dan media sosial memanfaatkan ANN untuk menganalisis data pengguna dan memberikan rekomendasi produk atau konten yang relevan. Selanjutnya yaitu prediksi dan analisis data. ANN digunakan untuk memprediksi tren masa depan dalam berbagai bidang, termasuk pasar saham, cuaca, dan kesehatan. Dengan menganalisis data historis, ANN dapat membuat prediksi yang akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk studi kasus implementasi ANN di sini pertama yaitu sistem pengenalan wajah.
Deskripsi sistem pengenal wajah berbasis ANN termasuk arsitektur yang digunakan, dataset dan hasil yang dicapai. Ini saya kasih contoh untuk videonya. Coba kita akan play melalui link ini. Nah, berikut adalah contoh implementasi untuk ANN-nya. Oke, berikut tadi adalah video contoh untuk penerapan ANN untuk sistem pengenalan wajah. Selanjutnya kedua di chatbot. Di sini chatbotnya juga menggunakan ANN dalam menganalisa request dari user atau chat dari user sehingga chatbot ini bisa merespon seperti layaknya orang yang sedang chat gitu. Lanjut untuk kendala dan tantangan sendiri yaitu dalam algoritma ANN ini ada overfitting, lalu kebutuhan data yang besar serta kebutuhan komputasi atau hardware yang harus dipenuhi ini cukup banyak. Lalu terakhir di pengembangan terbaru. Di sini arsitektur baru ANN seperti transformer dan GAN atau Generative Adversarial Network dan dampaknya pada kemampuan dan aplikasi ANN. Lalu teknik pelatihan di sini menggunakan algoritma optimasi baru dan teknik transfer learning yang mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan performa. Oke, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu ringkasan dari poin utama yang dibahas dalam makalah ini termasuk potensi dan manfaat NN, lalu sarannya untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang NN termasuk area yang memerlukan eksplorasi dan inovasi. Oke, mungkin cukup dari saya untuk mempresentasikan makalah saya. Terima kasih dan selamat malam.